Bisa dikatakan ini adalah salah satu aplikasi jagoannya bagi para teknisi. Ya, sekalipun saya bukan teknisi komputer, tapi kita juga harus tahu. Halo guys, kembali lagi bersama saya dengan Randy Monit di channel Fixtagram, video tajam beragam. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan merekomendasikan sekaligus mereview sebuah aplikasi yang fungsinya itu untuk memberi informasi spesifikasi komputer kita secara lengkap. Bisa dikatakan ini adalah salah satu aplikasi jagoannya bagi para teknisi. Ya, sekalipun saya bukan teknisi komputer, tapi kita juga harus tahu. Biar kalau suatu saat PC laptop kita menemukan masalah, perlu mengganti hardware, kita nggak kagok, kita nggak takut salah beli. Misal sebagai contoh kerusakan pada RAM, tapi kita nggak tahu tipe RAM yang digunakan ini apa. Terus kerusakan pada VGA, nah kita nggak tahu nih soket yang digunakan apa. Nah, untuk itulah fungsi dari aplikasi ini bisa mendeteksi secara keseluruhan spesifikasi komputer kita secara lengkap ya. Udah, sekarang langsung aja kita simak bagaimana reviewnya. Check this out. Oke guys, sekarang langsung aja kita buka aplikasinya CPU Z. Dan ini adalah halaman pertama pada tab CPU. Nah, di sini ada tulisan AMD FX 4100. Jadi ini adalah nama prosesor yang saya gunakan pada komputer ini guys. Kemudian ada Zambezi. Zambezi ini adalah kode nama dari prosesor yang saya gunakan. Kemudian maksimum TDP ini 95 watt. Ini adalah informasi power consumption. Artinya komputer ini membutuhkan daya 95 watt pada saat bekerja. Kemudian di bawahnya ada package. Package ini memberitahukan kalau soket pada prosesor PC ini adalah soket AM3 plus 942. Kemudian ada teknologi 32 nm. Ini menjelaskan seberapa besar komponen yang digunakan. Terus core voltase yaitu 1440 volt. Artinya ini adalah tegangan listrik yang digunakan. Kemudian specification AMD FX 4100 quad core processor. Jadi ini adalah spesifikasi prosesor yang saya gunakan. Kemudian family dengan kode F. Ini adalah generasi keberapa prosesor yang digunakan. Kemudian external family ini 15. Jadi ini adalah total keluarga prosesor yang ada di dalam PC saya. Kemudian di bawahnya ada instruction. Jadi ini adalah tipe-tipe instruksi yang didukung di dalam prosesor yang saya gunakan. Kemudian di sini ada juga tulisan core speed. Core speed ini adalah perhitungan kecepatan satu core satuan dalam melakukan suatu perintah. Kemudian di bawahnya ada multiplier. Nah, multiplier ini adalah pengaturan lebar jalur transfer yang tersedia. Jadi kalau prosesor banyak melakukan proses seperti kayak buka aplikasi dan sebagainya, maka multiplier ini akan meningkat guys. Nah, kalau sebaliknya prosesor sedikit melakukan aktivitas, multiplier juga akan menurun dan dalam keadaan stabil. Kemudian yang berikutnya ada bus speed. Jadi bus speed ini bisa dikatakan juga sebagai kecepatan transfer data atau instruksi. Satuan waktu ini diukur dalam unit juta arahan second yang biasa kita sebut dengan sebutan megahertz. Kemudian kita pindah ke sebelahnya ada cache. Jadi cache ini adalah memori yang ukurannya kecil tapi berkecepatan tinggi yang fungsinya itu untuk menyimpan sementara instruksi atau data informasi yang diperlukan oleh prosesor. Kemudian kita pindah lagi ke tab cache. Bisa dikatakan juga cache memory ini adalah memori internal prosesor. Jadi cache memory ini berbasis SRAM
yang secara fisik ukurannya itu sangat kecil dan kapasitas tampung datanya juga pastilah lebih sedikit ya guys. Kemudian yang berikutnya kita pindah ke tab mainboard. Jadi tab ini berisi informasi lengkap mengenai model, chipset, short bridge, sensor, BIOS, dan perusahaan pembuat mainboard. Tentunya mainboard yang saat ini saya gunakan nih guys. Jadi mainboard ini adalah circuit board, papan induk yang paling utama pada PC. Jadi kalau buka casing PC yang paling gede ya itulah yang namanya mainboard. Kita lihat di sini manufakturnya Gigabyte Teknologi. Artinya ini produsen dari mainboard yang saya gunakan ini guys. Kemudian model GA970AD3, ini tipe dari motherboardnya, dan chipsetnya adalah AMD. Sedangkan RD9XO ini adalah tipe dari chipset yang saya gunakan. Chipsetnya AMD dan ini adalah tipe chipsetnya. Secara fisik chipset ini kayak sekumpulan IC kecil atau chips yang dirancang untuk bekerja sama dan memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, pada sistem hardware komputer, chipset ini biasanya terdapat pada mainboard. Kemudian kita lihat ada South Bridge AMD. Ini adalah tipe penghubung yang digunakan. Kemudian di bawahnya ada BIOS dengan brand Award Software International. Jadi ini adalah merek BIOS yang saya gunakan. Kemudian versi F10 ini menampilkan versi BIOSnya, dan tanggal 5/30/2012 adalah tanggal pembuatan BIOSnya. Pada grafik interface di sini bisa kita lihat version PCI Express. Jadi ini menampilkan versi grafik VGA. Kemudian di bawahnya X16 ini menampilkan lebar data yang digunakan atau batas kecepatan yang kita gunakan. Kemudian kita pindah lagi ke tab memori. Jadi memori ini adalah hardware yang membantu komputer dalam menyimpan data perintah, baik itu dari hardware maupun dari software itu sendiri, yang disimpan dalam bentuk sementara saat komputer berjalan agar proses komputer itu dapat berjalan dengan lancar dan maksimal. Nah, di sini saya menggunakan tipe DDR3 dengan jumlah size-nya itu 8 GB dengan uncore frekuensi 2013,5 MHz. Kemudian di bawahnya ada timing di RAM frekuensi. Jadi ini adalah informasi rincian kecepatan maupun frekuensi yang digunakan hardware memori tersebut. Sekarang kita pindah lagi ke SPD. Jadi SPD ini adalah slot memori yang digunakan. Slot 1 ini memang tidak saya gunakan, saya menggunakan di slot 2, 3, dan 4. Tadi akan muncul guys. Pada slot 2 ini saya menggunakan memori 2 GB. Kemudian pada slot 3 saya menggunakan 2 GB juga. Yang berikutnya saya menggunakan 4 GB. Jadi seperti yang kita lihat sebelumnya tadi, total RAM memori komputer saya ini adalah 8 GB. Kemudian kita pindah lagi ke grafis. Tab grafis ini adalah informasi tentang kartu grafis atau VGA card yang terpasang pada komputer saya. Jadi ini adalah nama VGA-nya dan ini adalah produsennya. Kemudian yang berikutnya kita pindah ke tab bench. Nah, di sini kosong ya guys ya. Kita langsung ke tab yang paling akhir, about. Nah, ini adalah produsen dari aplikasi CPU Z, CPU ID, Software Development Kit. Di sini juga ada informasi tentang Windows yang saya gunakan. Dan untuk mendownload aplikasi CPU Z ini nanti teman-teman bisa langsung masuk ke website ini guys, www.cpuid.com. Oke guys, saya rasa sudah cukup. Sekarang kita kembali lagi ke studio. Oke guys, tadi kita sudah melihat reviewnya, dan jangan lupa juga subscribe, like, comment, and share sebagai bentuk dukungan supaya channel ini biar bisa tetap terus berkarya dan berkembang. Ya, kita ketemu lagi pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.